Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Nasution. Eh, Kali ini saya akan membahas soal responsi modul 2 praktikum sistem kendali dengan judul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, nomor satu, apa itu blok, diagram blok, dan jelaskan bagian-bagian dari blok diagram di samping ini. Pada gambar terlihat bahwa ada gambar blok diagram rice cooker, di mana untuk inputannya di sini adalah PS, lalu lanjut kembali eh, ke rangkaian listrik, pada jalur majunya rangkaian listrik, lanjut ke sistem pemanas, juga lanjut ke sistem proses pemanasan, lalu output. Nah, dari sini juga kita bisa melihat beberapa feedback, salah satunya feedback keluaran dari eh, setelah sistem proses pemanasan, ada feedback termostat KSD 301 yang kembali, lalu juga ada feedback dari termostat pusat, dan juga feedback dari thermofuse. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagian-bagiannya dan juga eh, apa itu blok diagram. Nah, kita mulai dari blok diagram terlebih dahulu. Blok diagram adalah gambaran dari suatu sistem, mulai dari pengendalian yang terdiri dari garis sinyal, subsistem, summing point, dan branch point. Tahapan blok diagram rice cooker yang pertama itu adalah PS. Kita melihat di awal ada PS. Nah, ini merupakan inputan tegangan AC sistem yang menjadi sumber tegangan rice cooker. Lalu yang kedua ada pemanas. Di sini kita melihat ada sistem pemanas. Komponen pemanas sendiri adalah komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Pemanas dikontrol termostat melalui rangkaian listrik. Jadi pada gambar kita melihat dia dikontrol oleh termostat. Termostat tadi uh, melakukan feedback ke belakang dari rangkaian listrik untuk mengontrol pemanas. Lalu ada termostat pusat. Termostat pusat adalah sensor yang mendeteksi perubahan suhu di dalam panci. Ketika suhu melewati batas, maka termostat mengirim sinyal untuk merubah kondisi memasak menjadi penghangat. Selanjutnya, ada termostat KSD 301. Termostat KSD 301 merupakan pemutus arus ketika suhu melewati batas yang berfungsi mencegah overheat. Jadi, kalau kita lihat sama fungsinya dengan termostat pusat sebagai pengaman, namun termostat KSD 301 spesifik untuk pencegahan overheat. Lalu selanjutnya ada thermofuse. Thermofuse merupakan pemutus arus secara permanen ketika suhu melewati batas yang berfungsi mencegah kebakaran. Nah, thermofuse itu spesifik untuk pencegahan kebakaran. Lalu ada output dari sistem, itu merupakan keluaran dari sistem rice cooker, berupa nasi matang atau mode penghangat aktif. Dan terakhir ada feedback. Feedback sendiri adalah jalur umpan balik dari output untuk mengontrol suhu secara otomatis dan menjaga suhu tetap stabil. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup beserta diagram bloknya. Ya, sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana keluaran sistem tidak diumpan balikkan dengan sinyal referensinya. Dan pada gambar kita melihat sebuah sistem di mana inputan adalah RS, dan sistemnya adalah GS, dan juga outputnya adalah CS. Nah, fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka yaitu bisa kita lihat RS itu nilainya akan sama dengan CS dibagi dengan GS-nya. Lalu kalau kita lihat, kalau kita rubah kembali persamaan
Nah, di sini kita lihat bahwa GS itu sebanding dengan CS dibagi dengan RS. Lalu keluaran sistem kendali lingkar terbuka adalah CS sama dengan RS dikali dengan GS. Ya, bisa kita simpulkan hingga keluaran sistem merupakan perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Lalu yang kedua itu ada sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik, di mana keluaran sistem diumpan balikkan dengan sinyal referensinya. Nah, di sini kita memiliki sebuah sistem kendali. Nah, lalu terdapat dua buah sistem, yaitu sistem GS dan juga sistem HS di sini. Mulai dari inputan, kita memiliki sinyal RS di sini, masuk ke dalam operator, lalu berlanjut ke GS. Sebelum ke output, GS memiliki feedback yaitu HS. Lalu outputnya adalah CS. Nah, dari gambar ini kita bisa uraikan beberapa persamaan. Yang persamaan pertama, CS itu nilainya sebanding dengan error di sini, ES, dikalikan dengan sistemnya GS. Lalu untuk persamaan yang kedua, error itu nilainya sama, error di sini, itu nilainya sama dengan inputan RS dikurang dengan sinyal dari BS. Lalu BS sendiri itu nilainya setara dengan perkalian antara CS, output CS, dikali dengan HS. Nah, dari tiga buah persamaan ini, kita bisa uraikan kembali dan kita substitusikan untuk persamaan 3 ke persamaan 2. Maka ES menjadi RS dikurang dengan CS dikali dengan HS. Lalu substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 1, maka menjadi CS dalam kurung RS dikurang dengan CS dikali dengan HS, lalu dikalikan dengan GS. Nah, selanjutnya kita bisa distribusikan GS sehingga menjadi CS sama dengan RS dikalikan dengan GS dikurang dengan CS dikalikan dengan HS dikalikan dengan GS. Lalu selanjutnya pindahkan CS, HS, GS di ruas kiri di ruas kiri. Tujuannya agar menyamakan nilai CS sehingga fungsi alihnya bisa kita dapatkan. Maka CS ditambah dengan CS dikali dengan HS dikali dengan GS sebanding dengan RS dikali dengan GS. Nah, kita kelompokkan kembali pada ruas kiri, CS kita kelompokkan, maka 1 ditambah CS sama dengan CS dikali dengan 1 tambah dengan GS dikali dengan HS itu sama dengan RS dikali dengan GS. Hingga kita pindah ruaskan untuk mencari fungsi alih sistem kendalinya, yaitu CS per RS itu sebanding nilainya dengan GS dibagi dengan 1 ditambah dengan GS dikali dengan HS. Dan jika kita ingin melihat keluaran sistemnya saja, maka CS sama dengan GS dikali dengan RS dibagi dengan 1 tambah GS dikali dengan HS. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. Jelaskan apa itu konstanta pengali atau simbol yang KP beserta diagram bloknya. Secara pengertian, KP adalah konstanta pengali yang berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke dalam subsistem. Jika sistem lingkar terbuka dikalikan dengan KP, maka diagram bloknya akan menjadi seperti di bawah ini. Yang semula awal diagram sistem lingkar terbuka hanya lurus saja, maka ada tambahan sistem KP di sini. Sistem yang nilainya sebanding dengan KP. Lalu, fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengali akan menjadi CS dibagi dengan RS, itu akan sebanding dengan konstanta pengali dikalikan dengan sistem GS. Lalu, bagaimana untuk sistem kendali yang lingkar tertutup? Nah, posisi KP di sini konstanta pengali itu berada di jalur majunya. Kita lihat pada gambar, maka persamaannya akan berubah. Dengan konstanta KP itu berfungsi sebagai pengali yang akan menguatkan nilai keluaran sistem. Hubungan antara sinyal error dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu adalah UT
U dalam fungsi waktu sama dengan konstanta pengali dikali dengan error dalam fungsi waktu. Apabila kita rubah dalam domain Laplace, maka US dibagi dengan ES akan sama dengan nilai KP. Nah, beberapa kondisi yang mempengaruhi yaitu yang pertama adalah ketika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin cepat, akan semakin lama. Lalu yang kedua, ketika KP diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin singkat. Lalu yang ketiga, ketika KP terlalu besar, respon sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot dan osilasi terlihat jelas. Lalu kita masuk ke soal yang nomor 4. Jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan secara rinci variasi pengendali proporsional integral atau PI, proporsional diferensial atau PD, dan proporsional integral diferensial atau PID. Nah, secara singkat, pengendali PID ialah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Nah, lalu kita masuk untuk apa saja variasinya. Itu yang pertama adalah proporsional integral atau PI. PI itu digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Nah, terlihat pada gambar di sini kita melihat untuk mengoptimalkan suatu sistem ini, maka kita masukkan substitusi ke dalamnya dalam sistem ini dengan yaitu persamaannya adalah KP dikali dengan 1 ditambah dengan TIS dikali S dibagi dengan T inputan dikali S. Maka akan menghasilkan outputnya US. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan UT lebih jelas. UT itu adalah KP dikalikan dengan error fungsi waktu ditambah dengan KP dibagi dengan periode, lalu diintegralkan mulai dari 0 sampai waktu intervalnya dikalikan dengan fungsi errornya per satu waktu. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integralnya. Ya, dalam domain Laplace, apabila kita Laplacekan kedua ruas ini, maka US dibagi dengan ES akan sama dengan KP dibuka kurung dikali dengan 1 tambah dengan 1 per TI dikali S. Maka kita sederhanakan akan menjadi KP dikalikan dengan 1 ditambah TIS dibagi dengan TIS. Lalu dari kondisinya itu terdapat beberapa pengaruh. Ketika sistem diberi pengendali PI, maka sistem tersebut akan memiliki 3 buah efek samping, yaitu pertama respon sistem akan menjadi sangat cepat. Yang kedua, bekerja saat nilai error yang berubah. Yang ketiga, overshoot-nya rendah. Lalu di sini ada PD ya untuk pengendali PD. Nah, untuk persamaan UT-nya itu berbeda dengan PI tadi. Persamaannya adalah KP dikalikan dengan error fungsi waktu ditambahkan dengan KP dikalikan dengan waktu derivatifnya, lalu dikalikan dengan turunan dari persamaan error persatuan waktu. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace, jika kita rubah domain Laplace, maka US dibagi dengan ES itu akan sebanding dengan KP dikalikan dengan 1 ditambah T diferensial dikalikan dengan S. Ini kita bisa lihat pada gambar sama seperti persamaan yang sudah kita cari. Nah, pada beberapa kondisi ketika sistem tersebut kita berikan pengendali PD, maka sistem tersebut akan mengalami yang pertama adalah respon sistem menjadi sangat cepat. Lalu bekerja saat nilai errornya berubah dan overshoot-nya rendah. Lalu juga ada untuk PID, ya sistem ketika diberikan PID. Itu persamaan dari U sendiri, outputnya sendiri itu berbanding dengan penguatannya dikalikan dengan error satu waktu
ditambah dengan KP dibagi dengan periodenya, lalu mulai dari 0 sampai dengan waktu yang ditentukan untuk integral error sepanjang fungsi waktu per satu waktu. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace, US dibagi dengan ES akan sama dengan KP, lalu dalam kurungnya 1 tambah TI kali S. Yang soal nomor 5, jelaskan apa-apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2, beserta grafik tanggapan peralihan sistemnya. Nah, pada orde 2 itu kita memiliki 6 buah variabel atau 6 buah parameter. Yang parameter pertama itu adalah time constant. Time constant adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhirnya. Untuk yang kedua itu ada rise time. Rise time adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai dengan 100%, 10% sampai dengan 90%, dan 5% sampai dengan 90% dari nilai akhirnya. Yang ketiga ada settling time atau TS, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% ataupun juga 0,5% di sekitar nilai akhir. Nah, yang keempat itu ada delay time. Delay time adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima itu ada maksimum overshoot, yaitu adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang terakhir ada time peak. Time peak, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, di sini kita akan melihat grafik dari soal nomor 5. Nah, di sini kita lihat ada sebuah grafik yang lika-liku. Nah, dia dalam domain outputnya itu dibandingkan dengan per setiap waktunya. Maka kita lihat di sini suatu sistem tadi dia memiliki batas sampai dengan 0,5 dan juga untuk TD-nya sekian dan juga ketinggian dari puncak sampai dengan nilai 1 itu sebesar MP. Baik, di sini ada soal nomor terakhir. Pertanyaan adalah tuliskan fungsi alih dari diagram blok di bawah, di mana A adalah angka ke-9 dari NIM dan B adalah angka ke-10 dari NIM. Nah, NIM saya itu tadi adalah mungkin tidak tuliskan, NIM saya 2310 95 10 09. Nah, untuk A-nya itu yang bilangan ke-9, yang angka ke-9-nya adalah 0 dan angka ke-10-nya adalah 9. Langsung saja ini diberikan sebuah sistem di mana blok diagram sistem kendali lingkar tertutup. Baik, kita lihat di sini sistem ini memiliki inputan omega derivatif. Nah, untuk jalur majunya diketahui beberapa sistem, yaitu adalah sistem G3, sistem G1, sistem G2, dan juga outputnya adalah omega. Baik, pada output itu memiliki feedback ke belakang, yaitu feedback G4 dengan sistem G4, lalu juga dengan feedback yang bernilai 1 ke arah operator di dekat WD. Apabila coba kita gambarkan menggunakan masukan NIM dari kita tadi, maka didapatkan persamaannya untuk inputannya adalah WD, untuk jalur majunya G3 bernilai 540,
untuk sistem G1 itu adalah 10 dibagi dengan S, lalu untuk sistem G2 itu 23 ditambah dengan 0,9. Lalu outputnya adalah omega. Lalu di sini kita juga memiliki feedback yang besarnya 1. Baik, ketika kita menyelesaikan, kita menggunakan aturan Mason. Yang pertama, untuk menggunakan aturan Mason, cari jalur majunya dan juga penguatannya. Nah, kita pada gambar, kita lihat jalur majunya, kita kalikan semua sistem pada jalur maju. Lalu perlu diingat untuk penguatan ada untuk penguatan itu M1 itu sama dengan G3 dikalikan G1 kali G2. Lalu yang kita tinjau lagi adalah lingkar dan penguatan lingkar. Nah, di sini kita memiliki dua buah feedback, artinya kita akan memiliki dua buah penguatan lingkar. Untuk lingkar pertama itu adalah negatif dari sistem G1, G2, dan G4. Dan juga untuk lingkaran kedua itu adalah negatif dari G3, G1, dan G2. Lalu langkah selanjutnya, dapatkan delta J-nya. Nah, jika jalur maju yang dihubungkan, maka tidak memiliki jalur tutup lagi, maka delta 1 itu akan dianggap dengan 1 dikurang 0, akan sama dengan 1. Untuk menghitung delta secara keseluruhan, itu bisa saya gunakan rumusnya 1 dikurang dengan dalam kurung L1 ditambah dengan L2. Nah, maka didapatkan kita substitusikan nilai L1 dan L2, maka akan menjadi 1 dikurang dengan tanda kurung negatif G1, negatif G2, negatif G1, G2, dan kalikan dengan G4, ditambahkan dengan minus dalam kurung negatif G3, G1, dan G2. Maka untuk menghitung fungsi alihnya, kita gunakan rumus sigma, mulai dari J sampai dengan 1, sampai dengan N. Banyaknya. Lalu dalam sigma tersebut ada fungsi, adalah fungsi MC dikalikan dengan DJ. Lalu keseluruhan dibagi dengan delta. Nah, tadi kita dapatkan deltanya adalah ini di bawahnya 1 tambah dengan G1, G1 tambah dengan G1, G2, dan G4. Lalu dikurang juga G3, G1, dan kali G2. Lalu pada posisi atasnya, itu kita tahu tadi M1 kita dapatkan di jalur maju ya, hanya 1. Itu ada perkalian antara sistem G3, G1, dan G2. Lalu setelah kita uraikan persamaannya, lalu kita substitusi semua nilai yang ada. Nah, kita substitusi, maka didapatkan hasil akhirnya adalah 53.897. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya presentasikan untuk soal responsi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.